Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi ujian sekolah mata pelajaran IPA. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. 21. Perhatikan gambar berikut. Sifat bahan dan pemanfaatan yang sesuai ditunjuk oleh anak panah adalah yang ditunjuk oleh anak panah ini adalah tali sepatu. Jawaban A, kuat dan mudah putus yang dimanfaatkan untuk pembuatan tali pramuka. Jelas ini tidak sesuai ya. Kemudian yang B, elastis dan tidak mudah putus dimanfaatkan untuk pembuatan senar pancing. Tidak sesuai. C, kuat dan tidak mudah putus dimanfaatkan untuk pembuatan tali tambang. Bukan juga. Yang D, tidak mudah putus dan lembek serta dimanfaatkan untuk pembuatan benang jahitnya. Jawaban yang paling sesuai adalah D. 22. Perhatikan skema berikut. Pemanfaatan perubahan wujud sesuai skema yang tepat adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat, ini melepaskan kalor ya. Kalau dari padat ke cair ini membutuhkan atau memerlukan kalor. Kita lihat jawaban A. Wujud dari Y ke X. Y ke X berarti dari padat ke cair, melepas kalor dimanfaatkan untuk meleburkan besi. Jawaban A kurang tepat karena dari padat ke cair itu membutuhkan kalor. Jawaban B, perubahan dari Y ke X, padat ke cair, memerlukan kalor dimanfaatkan untuk membuat es lilin. Salah ya, karena dari padat ke cair ini mencair. Kemudian yang C, perubahan dari X ke Y, cair ke padat, memerlukan kalor, dimanfaatkan untuk membuat gula aren. Ya, dari X ke Y ini bukan memerlukan kalor tapi melepaskan kalor. Kemudian yang D, wujud X ke Y melepas kalor dimanfaatkan untuk membuat agar-agar. Jadi jawaban yang paling sesuai ini adalah D, yang benar D ya. Wujud X ke Y, cair ke padat melepas kalor dimanfaatkan untuk membuat agar-agar. Jadi dari cair menjadi padat itu membeku. 23. Sebuah benda mempunyai sifat kuat, kedap air, dan tahan panas. Pemanfaatan benda berdasarkan sifatnya yang tepat adalah A. Jas hujan dan pakaian, B. Ember dan payung, C. Jendela kaca dan gelas, D. Panci dan pintu. Jawaban yang tepat adalah C. Jendela kaca dan gelas terbuat dari bahan kaca yang memiliki sifat kuat, kedap air, dan tahan panas. 24. Perhatikan gambar berikut. Bentuk energi dan perubahan yang terjadi saat digunakan adalah manusia ini menggunakan energi kimia, sedangkan alat pemotong rumput mengalami perubahan energi dari listrik menjadi gerak. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 25. Berikut ini yang termasuk benda-benda magnetik adalah, kita tahu bahwa benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan mudah oleh magnet. Kita lihat jawaban A, besi, baja, dan seng. Ya, cek jawaban B dulu, besi, aluminium, dan kayu. Jelas bukan ya kayu. Kemudian yang C, kayu, karet, kertas, ini juga bukan. Kemudian yang D, karet, besi, dan timah, ini juga bukan. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. 26. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah, kita cek jawaban A. 1M. 1 itu gambar anak yang sedang mengayuh sepeda. M, gaya dapat mengubah bentuk benda. Jelas tidak sesuai. Kita cek yang B. 2L. 2 itu gambar orang yang sedang membuat kerajinan dari tanah liat. L, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Jelas bukan. Kemudian yang C, 3K. 3 itu ada 2 orang yang sedang menggeser lemari. K, kita lihat gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Ya, jawaban C ini benar ya. Kita lihat yang D, 4N. 4 itu ada anak yang sedang melempar bola. N, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. 27. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang menerapkan perubahan energi yang sama sesuai gambar adalah
Gambar tersebut menunjukkan aktivitas menyetrika yang mengalami perubahan energi dari listrik menjadi panas. Kita cek jawaban A. Ayah menyalakan televisi. Ini dari listrik ke cahaya. Yang B. Ibu memasak nasi dengan rice cooker. Dari listrik menjadi panas. Ya, jawaban yang tepat B. Kalau jawaban C, kakak menyalakan kipas angin, itu dari listrik menjadi gerak. Kalau D, adik menyalakan lampu belajar, ini dari listrik menjadi cahaya. 28. Perhatikan gambar berikut. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ditunjukkan oleh nomor. Ini yang tepat adalah dawai dan gitar. Jadi nomor 2 dan 4. 29. Penerapan cara penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang benar adalah A. Arif terbiasa meninggalkan televisi dalam keadaan menyala. Tidak tepat. B. Ada mematikan keran air saat meninggalkan rumah. Jelas tidak tepat. Kemudian yang C. Budi mematikan lampu dan alat elektronik bila tidak digunakan. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Kita lihat D. Harun selalu menyalakan kipas angin sebagai pengganti AC. Ini juga kurang tepat. 30. Pemanfaatan energi alternatif dengan cara penggunaannya yang benar adalah A. Angin memutar kincir, kincir menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Ya, ini tepat ya jawaban A. Kita lihat B. Sinar matahari memutar turbin, turbin menggerakkan generator, generator menghasilkan arus listrik. Tidak. Sinar matahari tidak bisa memutar turbin. Yang C. Angin memutar solar cell. Solar cell memutar turbin, turbin menghasilkan listrik. Ini juga tidak tepat. D. Air mengisi solar cell menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang benar 30A ya. 31. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Saklar S1 dan S2 dapat ditutup atau dibuka yang menyebabkan lampu-lampu pada rangkaian padam atau menyala. Pernyataan yang benar tentang saklar S1 dan S2 serta kondisi lampu-lampu dalam rangkaian listrik adalah, kita cek jawaban A. Jika saklar S1 ditutup berarti disambung. S2 dibuka, maka L1 menyala, L2 menyala, L3 padam, L4 padam. Salah, seharusnya ini L4 itu tetap menyala. L5 padam, ini harusnya menyala juga. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban B, jika S1 ditutup, S2 dibuka, kemudian L1 menyala, L2 menyala, L3 padam, L4 nyala, L5 nyala. Ya, jawaban yang benar ini adalah B. Kita cek dulu yang C. Jika S1 dibuka, jadi saklar S1 ini dibuka, kemudian S2 ditutup, L1 padam, L2 padam, L3 menyala, L4 menyala, L5 padam. Ya, yang membuat salah ini L4 harusnya menyala. Kemudian yang D, jika saklar S1 dibuka, S2 ditutup, L1 nyala, L2 nyala. Jelas ini salah. Karena saklarnya S1 dibuka, maka L1 dan L2 ini harusnya padam. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. 32. Manfaat bagian tumbuhan pepaya yang benar adalah A. Buah untuk vitamin A dan akar untuk obat sariawan. Salah. Kemudian yang B. Kulit batang untuk obat malaria dan bunga sebagai obat batuk. Ini juga kurang tepat. C. Daun untuk melunakkan daging dan buah mengandung vitamin A. Jawaban yang tepat ini C. Yang D. Daun untuk obat diare dan batang untuk bahan kerajinan. Ini juga kurang tepat. 33. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan, gerhana yang terjadi bila bulan terletak pada nomor 3 adalah pada posisi 3, bulan sepenuhnya masuk ke dalam umbra bumi, sehingga
mengalami gerhana bulan total. Jadi jawabannya adalah B. 34. Di kota banyak kendaraan dan pabrik sehingga asapnya menyebabkan pencemaran udara. Guna mencegah pencemaran tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Pembuatan sengketa dan konservasi tumbuhan. Jelas ini bukan. Kemudian B. Rotasi tanaman dan program tebang pilih. Ini juga bukan. C. Reboisasi dan terasiring pada tanah miring. Ini juga bukan karena tidak sesuai dengan daerah kota. Yang D. Pembuatan jalur hijau dan pemeliharaan hutan kota. Jawaban yang paling tepat adalah D. 35. Pada musim kemarau, cadangan air tanah menjadi kering, sehingga makhluk hidup mengalami kekurangan air. Hal ini terjadi karena terganggunya proses daur air pada tahap A. Evaporasi, karena permukaan air tertutup sampah sehingga mengganggu penyerapan. B. Infiltrasi, karena banyak dibangun rumah, gedung betonisasi dan jalan beraspal. C. Presipitasi, karena banyak gas-gas pabrik bercampur dengan uap air di atmosfer. D. Kondensasi, karena sisa pestisida dan pupuk kimia menyebabkan polusi perairan. Jawaban yang tepat adalah B. Akibat betonisasi ini dan pembangunan jalan beraspal itu bisa menyebabkan air hujan tidak menyerap ke tanah menjadi sumber cadangan air tanah. Akibatnya pada musim kemarau ini terjadi kekeringan. Sekian pembahasan kita hari ini, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.